sahabat Eljon dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program kesayangan Anda yaitu Music and Talk. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah seorang yang luar biasa, cantik, muda, dan prestasinya luar biasa. Kalau sahabat Eljon mendengarkan karya-karyanya itu akan menghanyutkan. Asik. Wow, please welcome Meda Kau. Hai, apa kabar? Baik, Meda, long time no see. Long time banget. Yes. Oke, thank you nih Meda di tengah kesibukannya. Gue sering lihat lo IG live ya. Sering IG seminggu sekali sih, yang program sendiri. Program sendiri, yes. Nah, buat sahabat Eljon yang mungkin pernah nonton film Laskar Pelangi, ya, yang ketiga ya. Nah, Meda Kau ini menjadi salah satu penyanyinya. Iya, aku soundtrack. nyanyi Laskar Pelangi judulnya ciptaannya Bang Andrea Hirata. Wow, mantap. Nah, sahabat Eljon mungkin belum tahu atau ada juga yang udah tahu, kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih, bagaimana sih Meda Kau ini terjun di dunia musik. Oke, Meda. Sejak kapan sih Meda kamu confirm? Oke, ini gue punya passion, ya kan? Memutuskan untuk menjadi seorang penyanyi. Gimana Meda ceritanya? Sebenarnya gue kan awalnya memang kayak nyanyi gereja gitu kan, bareng sama satu grup gitu, pimpinannya Aminato Kosin. Yoi, lagunya mantep-mantep tuh. Aminato Kosin, tapi terus setelah sama aku kan manggilnya Ko Amin ya. Jadi dia selain pemimpin tapi pembina juga, dan dia kan aktif banget di dunia musik Indonesia. Gitu. Waktu itu tahun, kalau gabungnya kan 2005 kalau nggak salah, 2005 ini. Iya. Udah lama sih. Terus udah gitu aku abis itu diajakin backing vokal sama dia. Ini ke sekuler kemana-mana ya gitu ya. Saya lihat kamu waktu itu di acara-acara kompetisi dan lain-lain ya. Mengiringi ya. Kompetisi nggak pernah, tapi kayak acara TV gitu misalnya. Atau TV, oke. Acara konser. Aku ingat banget pertama kali itu konsernya Glenn Fredly, almarhum. Ada Glenn Fredly waktu itu, Aminato Kosin Orkestra. Nah, terus aku sendiri punya mimpi nggak jadi mau jadi singer-songwriter. Jadi penyanyi yang nulis lagu sendiri. Nah, akhirnya berkembang deh selain dari pelayanan bareng sama Amin, terus jadinya waktu itu punya EP. Jadi kayak mini single gitu. Iya, mini album ya. Oh iya, mini album yang produserin Aminato Kosin, judulnya Single People in the World. Oke, aku tahu tuh Single People in the World, ya. Itu tahun berapa tuh ya waktu itu ya? 2013 rilisnya. 2013 ya? Yes, 2013 rilis. Abis itu Laskar Pelangi, nyanyiin buat soundtracknya, sambil belajar nulis lagu. Kan aku kan suka baca kan. Jadi belajar suka baca novel, pokoknya buku, anything lah aku baca. Sambil belajar ngumpulin perbendaharaan kata gitu. Dan belajar musik, tetap masih belajar musik sama Ko Amin, karena Ko Amin yang ngajarin aku secara musikalitas. Gitu. Nah, terus abis soundtrack Laskar Pelangi, terus aku join sama Seven Music namanya. Di tahun Music, oke. 2018 awal. Ini label atau grup? Label, oke. Seven Music. Label, terus ngeluarin single di 2018, judulnya Sendiri Tapi Tak Sepi. Sendiri Tapi Gak Sepi. Itu menarik loh. Ini kan Eljon Radio, TV, dan itu ya. Iya. Karena lagu ini pertama kali sebenarnya dibuat kan buat iseng sendiri gitu kan, bikin kan, Sendiri Tapi Tak Sepi. Tapi waktu itu ada temenku yang akhirnya jadi produserku,
itu lagi mau bikin tugas akhir dari kayak kampus gitu untuk pameran. Kampus itu kampus musik. Jadi mau bikin rekaman di alam. Nah, jadi dia kan perlu lagu kan, perlu kayak nyanyi lu mau aja enggak gitu, karena dia minta sekalian dan teman-temannya ya, grupnya itu minta kita kayak aku disuruh nemenin untuk ke Pulau Belitung. Oh. Jadi aku rekaman dia tugasnya adalah waktu itu ingin membuat rekaman di alam. Jadi kita bikin rekaman audio, kayak rekaman studio gitu, rekaman audio dan rekaman video sekalian di pinggir sungai, di Batu Mentas, salah satu tempat wisata di Belitung. Wow. Wah, keren banget kan. Hasilnya kalau mau dengerin bunyi angin, bunyi air, sendiri tapi tak sepi yang versi live. Jadi aku rekam live waktu itu. Seru deh pengalaman. Yes. Jadi berawal gara-gara nemenin teman kamu ya? Bukan serius mau rilis gitu. Tapi itu akhirnya dirilis bareng sama Seven Music. Karena ini kebetulan kenapa bisa tiba-tiba itu berarti bawa alat perekam semua dong? Nah, ini serunya nih. Iya. Karena produksi itu aku tuh selalu pegang bahwa berkarya itu nggak perlu kita nunggu fasilitas semua lengkap untuk membuat sebuah karya, tapi apapun yang kita punya, apapun yang ada di tangan lah istilahnya gitu ya, kita pakai aja dulu gitu. Kita berusaha untuk berkarya dulu. Nah, waktu di Belitung itu sendiri tapi tak sepi itu hanya menggunakan 3 buah laptop yang menggunakan baterai, nggak pakai genset. Iya, nggak pakai genset, oke. Iya, dengan baterai, jadi menggunakan ini siapa namanya ini si laptopnya ini bertahan kan paling lama 2 jam kan. Pakai colokan-colokan gitu, sound card lah, terus alat musik, ada gitar, kahun, sama controller waktu itu. Gitarnya ada 2. Itu direkam langsung live, bikin track di hutan itu, di pinggir sungai. Terus menggunakan H6n juga tuh, H6n tuh yang... Zoom ya? Zoom H. Zoom, ya. Nah itu, pakai itu dalam waktu 2 jam harus selesai. Karena kan ngandelin kekuatan baterai. Meda ini luar biasa sekali. Berawal cuma nemenin temen, jadi bikin lagu, dan keren banget. Itu kolaborasi sama siapa? Atau Meda itu kan juga gimana tuh bisa sama teman-teman itu bisa jadi? Itu juga lucu banget. Jadi gua kan emang aktif banget kan di Belitung. Di Laskar Pelangi kan, di Museum Kata tuh. Nah, jadi gua jadi ada teman-teman gue yang datang ke sana sebelum rekaman ini. Instastory lah dia kan. Temennya dia lihat story-nya. Itu di mana? Oh, itu di Belitung. Ih, bagus ya. Wah, lu mah kalau ke Belitung minta tolong Meda aja temenin. Belum kenal. Dan itu kenalan sama produsernya, sama Ivan namanya, Ivan Dewanto. Sama Arlan waktu itu dan teman-temannya ya dan timnya. Terus kenalan lah sama Ivan dan Arlan, bilang, gue tuh ada tugas sebenarnya dari kampus gue untuk bikin ini gitu. Nah, lu mau nggak ikutan? Jadi dalam waktu sebulan gue bolak-balik ke Belitung 2 kali waktu itu. Yang pertama karena jalan-jalan, yang kedua ya rekaman ini. Tuh. Nah, terus musisi-musisinya semua temen-temen dia semua, gue gak ada yang gue kenal. Dari situ baru kita jadi kayak temenan gitu. Karena kita di Belitung waktu itu ada 4 malam. Gitu. Jadi nggak sengaja jadi karya ya? Iya, betul. Kebanyakan gitu kan. Maksudnya makanya gue tuh selalu percaya kalau berkarya itu
nggak boleh menunda. Hmm. Berkarya itu tidak boleh, apa ya, pokoknya jangan tunggu barang lengkap. Misalnya, aduh gue belum punya mic yang bagus, aduh gue belum punya, ini kalau penyanyi ya, aduh gue belum bekerja sama dengan si ini misalnya, gue belum mau ngeluarin karya gue kalau nggak kerja sama ini gitu. Ya kalau misalnya lu bisa ngerjain sendiri, kenapa enggak, kalau misalnya lu ngandelin orang, nggak keluar dong nanti karyanya, gitu sih. Tantangan menjadi musisi apa sih, Meda? Tantangannya adalah fokus dan konsistensi. Hmm. Karena kan kita jadwalnya nggak jelas kan. Hmm. Jadi kapan bikin lagu, kapan mempromosikannya, walaupun ada tim ya, tapi tetap apa namanya, membagi waktunya gitu untuk konsisten. Aduh, gue kayak lagi nggak mood bikin lagu, tapi gue udah punya referensi dan kayak kumpulan kata-kata yang misalnya emang udah gue harus bikin gitu lagunya, ya harus bilang sama diri sendiri bahwa yuk nulis lagu yuk Meda gitu. You say to yourself gitu, Meda, ya? Di kaca gitu. Ngomong aja gini kayak gini, ayo nulis ya, nulis gitu. Soalnya itu gara-gara lucu banget sih, kayak misalnya kan lu kan ngomong misalnya gini kan, gue lagi hobi kumpulin tanaman kecil-kecil taruh di indoor planting kan. Nah terus ini masa pandemi kemarin ya, jadi kayak punya hobi baru, ngumpulin tanaman. Nah kan kita mesti ngomong sama tanaman kita kan tiap hari biar dia tumbuh. Jadi kayak, halo, selamat pagi, Lu namain semua? ada namanya kan, ada Skindapsus, ada Pilea, ada kayu putih, yang gue punya tuh ada silver dust gitu. Halo, selamat pagi, yuk kita jemuran yuk gitu. Jadi bawa keluar, jemur sebentar. Nah terus gue mikir dong, maksudnya kadang-kadang we talk too much to other people, tapi we forgot to remind ourselves, we forgot to talk to ourselves gitu. Kayak misalnya, ayo ini udah malam istirahat gitu misalnya, atau ayo makan, jangan kerja terus gitu. You talk to yourself gitu. Keren banget. Beda. Jaraknya berapa sih dari lagu pertama ke lagu kedua terus lagu ketiga? Setiap buat lagu berapa lama? Beda. Sebenarnya tuh yang ini buat pendapat gue pribadi ya, yang ideal tuh paling lama 3 bulan lah, baru misalnya bikin album. Ini gue lagi mau rilis album sih dalam waktu dekat. Udah jadi, tapi karena pandemi kemarin tertunda gitu. Nah, sebenarnya jaraknya segitu. Cuma dari single 1 ke single 2 itu 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Nah, dari yang kedua, ketiga, jaraknya cuma 2 bulan. Dari yang ketiga, keempat, Silent Saturday, itu jaraknya hampir setahun. Hampir setahun, oke. Okay. Karena yang hampir setahun itu adalah nyicil rekaman. Jadi udah ngumpulin lagu banyak, baru jadi abis single ketiga sebenarnya mau rilis album kan. Nah itu aku tuh kayak ngumpulin lagu, nabung lagu gitu. Terus workshop, kerjaannya tiap minggu tuh workshop musik, aransemen, bikin lagu. Kayak gitu. Beda, waktu kamu EP, yang pertama kali tuh EP itu, ini album, itu tadi produsernya oleh Ko Amin ya? Yes. Nah, abis itu next-nya kamu sama bareng Ko Amin lagi atau? Enggak, sama Seven. Yang Seven itu ya? Ya, produsernya namanya Ivan Dewanto. Itu kenalan juga nggak sengaja? Yang tadi ke Belitung itu. Ke Belitung ya? Iya, kenalan nggak sengaja. Ya. Oke, dan ini kamu menuju ingin buat albumnya, gitu ya? Nah, album itu nanti gimana? Sekarang kondisi dalam bentuk ya non fisik ya sekarang ya. Album sekarang ini bicara apa menurut kamu gimana? Perlukah album fisik tuh maksudnya kayak CD or ini menurut kamu gimana? Akan ngeluarin CD sih. Tetap ya? Tetap CD dan kaset. Tapi CD dan kaset kamu mau juga? Serius?
zaman sekarang itu diperlukan sebagai merchandise. Jadi bukan buat bener-bener dengerin, karena kan itu kan collector's item kan. Gitu. Jadi dipakai buat dipakai buat orang beli terus disimpan gitu, bukan buat dengerin lah, tetap dari streaming dan dari YouTube, dari Spotify atau iTunes atau any other digital streamers lainnya. Gitu. Nah, aku lihat kan karya-karya kamu semua on YouTube kan? Iya kan? Nah, tapi ada juga on Spotify dan lain-lain juga ada gitu ya? Sama. Jadi biasanya kalau merilis sebuah single dalam satu hari itu semuanya dirilis di semua platform, any platform. Di YouTube juga. Di YouTube dirilis juga ya. Oke. Nah, saya penasaran bagaimana sih, ya jujur ya, bagaimana sih monetize-nya? Oke, kita ngobrol. Beda. Oke. Penasaran beda, ya kan? Apalagi ya kondisi seperti ini ya, pandemi gini kan, ya kan? Nah, ini musisi juga banyak yang keadaannya ya agak sulit ya. Oke, saya mau tanya dulu nih dari Meda, buat Meda. Kalau lagu kamu kan di YouTube, gitu kan ya, terus di Spotify, ya kan? Nah, gimana sih menurut kamu? Opini dari kamu deh, Meda. Untuk monetize ya. Jadi karena gue tuh kan I'm fully signed. Jadi di kerjasama dengan label kan namanya Seven. Semuanya diatur sama Seven Music. Nah, untuk yang senangnya gini, jadi sebelum kerjasama dengan label gua, YouTube ku udah punya channelnya gitu. Ya, cuma ya, waktu itu subscribernya mungkin cuma waktu itu 200 kalau nggak salah. Dimulai dari angka 200 di tahun 2018 akhir. Jadi kira-kira berapa tuh? 1,5 tahun yang lalu ya? 1,5 tahun yang lalu subscriber gue tuh cuma 200. Sekarang kalau dilihat ada 4.000, ini dalam 1,5 tahun. 1,5 tahun tuh ada sekitar 4.000-an. Iya. Dan yang nonton itu banyak ya yang nonton ya. Kalau yang nonton banyak, iya. Tapi kita lihatnya dari subscriber ya. Kalau jadi menurut gue setelah gue lihat 1,5 tahun dan yang gue pelajari adalah kalau misalnya pertama yang kita mau kejar kan misalnya mau dapat duit dari YouTube kan, berarti kan mesti punya subscriber yang banyak gitu. Itu pun menurut gue berjalannya bukan yang cepat banget, tapi bagus gitu. Karena dari 200 gitu loh, 4.000 sekian, hampir 5.000, itu bagus menurut gue. Itu pun gue nge-post paling sebulan sekali ya, kalau nggak salah deh. Sebulan sekali ya, iya. Adalah kalau memang if you wanna make money from YouTube, you have to be consistent to post. Supaya algoritmanya kan kebaca terus kan sama iya. Nonton gitu. Yang nonton tuh nungguin loh. Kan dia kan ada notifikasi kan dari subscriber itu. Meda akan post video besok gitu. Atau Meda punya video klip baru malam ini. Kayak gitu kan. Mereka tuh nungguin. Tapi kalau misalnya mereka nggak tahu, misalnya dalam, kok nggak nge-post lagi, pasti ditinggalkan. Gitu. Iya, karena jadi konsisten ya, mesti konsisten ya. Mesti konsisten gitu. Nah, terus kan yang udah punya subscriber jutaan dan dengan viewernya pokoknya jutaan gitu, itu penghasilannya lebih gede banget. Jadi itu yang diincar oleh Meda ya? Aku. Ya kalau bisa sih bisa, cuma aku sih pengennya gini. Jadi menurut aku kan YouTube channel itu adalah your personality kan, your TV, your channel gitu. So you have to be lu mesti jadi diri lo sendiri gitu. Gitu. Jadi aku tuh nggak ngikutin misalnya lagi ini klik bait-nya,
wah gue mesti cover lagunya si ini nih supaya orang lihat gitu. Ikutin trending gitu ya. Tapi lu nggak melakukan itu lah ya. Lu just be yourself ya. Untuk ya, walaupun misalnya ada lagu yang gue cover, lagunya pun yang emang speak to myself gitu, yang jadi pengalaman pribadi. How about yang lain? Spotify or something yang... Itu ada laporannya juga. Tiap 3 semester biasanya laporannya. Gitu. Nah, penghasilannya tentunya nggak besar. Kecuali misalnya streamernya itu menyentuh angka misalnya 1 juta listener, kan ada tulisan listener. Kalau di itu kan subscriber. Listener itu kayak viewer kalau di YouTube. Listener ya, yang di aimingnya itu ya, listener ya. Oke, Meda. Nah, dalam berkarya itu, Meda, ini kan jadi label semua yang tanggung jawab ya. Mau bikin lagu, musisinya, recordingnya, dan lain-lain, itu semua tanggung jawabnya label gitu. Atau gimana sih sistem? Kalau aku senengnya, untungnya labelnya baik tuh. Jadi label aku tuh baik banget. Dia kasih aku kebebasan ruang untuk bisa berdiskusi. Jadi bukan yang, kita mau bikin lagu ini, lu harus nyanyi lagu ini ya, musisinya harus ini. Jadi nggak tanya dulu, punya lagu nggak, Matt? Gitu. Oh, punya. Lagunya apa? Lagunya ini gitu misalnya. Boleh nggak misalnya kita, jadi ada diskusi di situ. Kalau yang dan senengnya semua kita kerjakan tuh in-house. Jadi kita punya arranger, kita punya studio, kita punya apa sih namanya tuh? Yang mixing sama sendiri. Sound engineer dan lain-lain ya, sound engineer dan lain-lain ya. Semuanya SDM-nya menggunakan orang-orang sendiri gitu. Jadi diajar untuk belajar bekerja sama. Dan itu gue dikasih kebebasan, apalagi soal nulis lagu. Dan gue dikasih kebebasan untuk nyanyiin lagu gue sendiri juga. Misalnya mereka nawarin lagu nih, oke, gue mau pakai nih lagunya, lagu stok yang udah ada, tapi boleh nggak liriknya gue ganti misalnya, yang sesuai dengan kepribadian gue. Terus kalau target dalam memasarkan itu mereka yang memasarkan atau media juga ini juga? Sama, ada kerja sama juga, makanya enaknya gitu. Jadi kayak kita timeline-nya gini nih, mau ngepromosinya kayak gini, gimana menurut lo, setuju nggak gitu. Terus iya nih boleh gitu. Jadi walaupun selain dibantu secara eksklusif memproduksi ya, maksudnya eksekutif produser adalah Seven, tapi dalam hal berdiskusi ruangannya luas banget. Maksudnya diberi ruang gerak yang luas. Iya. Jadi media bisa mempromosikan juga lewat sendiri juga gitu. Cara lain. Cara lain boleh juga ya. Ya seperti ini gitu ya. Oke juga Paling gitu ya. Misalnya ada yang Matt kenapa ngomong kayak gitu misalnya di Instagram itu lu kan nggak kayak gitu orangnya misalnya gitu. Oh iya oke gue ganti deh captionnya kayak gitu misalnya. Kalau gue lihat kalau dari EP dari itu kayaknya lo ada perubahan karakter ya Meda ya. Is it right? Oh ya? Is it right? Iya dong. Ada pasti. Ada pendewasaan dalam bermusik, asik. Nah, kalau yang waktu itu kan agak-agak centil gimana gitu. Kalau ini lebih kalem. Lagu yang medium. Kayak temponya gitu. Ya, ini yang lebih apa ya namanya ya? Smooth. Ya. Ini lebih slow. Lebih slow gitu apa ya? Balance kali ya. Gue emang mellow sih pada dasarnya sih orangnya. Lu pada dasarnya mellow ya. Tapi kan EP lu pertama yang waktu itu kan enggak kan? Jadi lucu, gue tuh mellow, ambivert. Ambivert tuh jadi kayak introvert tapi extrovert juga. Bisa yang cuawaan tapi bisa serius juga. Kayak gitu. Sebenarnya. Tapi lu kenalnya di mana sih? Gitu. Lebih nyamannya di mana sih? Balance sih. Jadi misalnya gue lagi seneng, misalnya dalam satu hari nih ada
ketemu temen ketawa gitu misalnya. Tapi nanti terus udah cukup nih, stop, gue perlu waktu sendiri nih buat ngumpulin energi lagi gitu. Udah lu diem di kamar, diem di rumah gitu. Pulang cepet misalnya, kayak lama gitu, udah mesti pulang, udah capek nih gue gitu. Jadi kayak energi gue habis buat itu. Perlu gain more energi dengan being alone. Itu ya. Oke. Beda. Gue dengar lu juga ada campaign ya. Yes. Apa yang campaign? Apa? Nah, ini habis itu lagunya itu ya, Silent Saturday kan ya? Yes. Nah itu Sabtu sebenarnya ada yang hubungannya. diam. Sabtu yang diam kan kalau bahasa Indonesianya secara literally kan. Nah, gue bikin lagu Silent Saturday ini lirik ya, karena ini sebenarnya kerjasama dengan Duta Pamungkas, featuring Duta Pamungkas, baik dalam penulisan lagu musik dan produksinya bareng di bawah F7 Music gitu. Gue punya pengalaman di mana sekeliling gue tuh sibuknya setengah ampun gitu ya. Tinggal di kota besar kan, kita urban people tuh kayak robot. Jadi sampai hari Sabtu aja lu nggak bisa istirahat. Kenapa? Karena lu pikir istirahat lu itu adalah dengan nongkrong misalnya bareng teman-teman gitu. Atau Sabtu kita di Jakarta itu penuh dengan kemacetan. Lebih macet malah dari hari biasa karena semua mobil keluar kan. Gitu. Dan harusnya manusia itu kan be, do, sama have kan. Senin sampai Jumat tuh sebenarnya do dan have. Jadi kayak you do means that you are being productive. You have means that you gain something what you produce gitu kan. Jadi kayak yang dikejar have setelah lu do. Tapi manusia suka lupa to just be. Just being cuma menjadi manusia gitu. Artinya apa? Manusia suka lupa yang namanya berdiam diri sejenak. Nah, lewat lagu Silent Saturday, gua itu mencoba membuat sebuah propaganda gitu, membuat sebuah ajakan sih buat orang-orang untuk juga nih kayak ngomong sama diri sendiri, kayak lu lagi butuh istirahat nih, lu lagi butuh waktu berdiam diri sejenak. Nah, waktu lo berdiam diri sejenak, apa sih yang lo lakukan? Talk to yourself. Matiin semua layar-layar TV, handphone. Pokoknya anything yang something to do with the screen. Lebih banyak nulis. Gua kan seneng banget nulis. Gue tuh nulis bisa di segala macam kertas. Kayak atau notes gue bawa kemana-mana gitu. Catatan gue. Ini segala macam catatan sih. Berantakan tuh lihat. Kayak gitu. Jadi gue bawa tuh sampai udah kotor. Karena gue bawa terus kemana-mana catatan. Apa yang tulis? Jadi banyak pelajaran, kata-kata, iya. Misalnya gue denger kayak misalnya gue ngobrol sama lu nih, ada satu kalimat atau phrase yang gue tangkep menarik, bisa gue tulis tuh. Yang nantinya gue kumpulin untuk menjadi sesuatu, gue nggak tahu lah. Pokoknya jadi sebuah apalah ya, pengalaman kayak apa, bisa kayak gitu kan. Nah, waktu Saturday sebenarnya bukan Saturday, tapi set your day. Set your day. Set your day kan. Jadi kayak dudukan harimu. Dudukan harimu artinya biasanya harimu kamu pakai untuk berlari-lari, kamu pakai untuk mengejar sesuatu, kamu pakai untuk climb something, kayak manjat sesuatu to reach something. Nah, coba dalam 7 hari, ambil harimu, lalu dudukan. Artinya berdiam diri sejenak, tulis aja gitu. Jangan mikirin, belajar dengerin apa sih yang jadi masalah yang penuh di kepala kita, kayak gitu-gitu.
Nah, untuk itulah lagu itu gue buat. Makanya kan liriknya kalau lo perhatiin kan, in this busy world, I see people are running. In this busy world, I see they keep demanding. Jadi the voices, in this busy world, I see people are running. In this busy world, I see people are rushing. Jadi kayak cepet gitu. In this busy world, di dunia yang sibuk ini, I see they never stop. Terus habis itu, yang kedua, in this crazy mind, I hear voices keep buzzing. In this busy world, I see they keep demanding. In this crazy mind, jadi kayak ini kotakan penuh kan. I hear never silence. Jadi nggak pernah. Jadi walaupun lo istirahat, tapi otak lo tuh mikir terus, nggak pernah bisa diam. Nah, gue bikin lagu ini, lalu gue coba promosikan dalam bentuk lain, yaitu campaign yang gue mengajak orang-orang untuk berdiam diri sejenak, tapi sambil juga memberi sumbangan buat medis, petugas medis yang sampai saat ini masih ngurusin ada sekitar 39.000, nggak tahu mungkin udah naik lagi kali, pasien yang udah sembuh tuh 15.000 kalau nggak salah. Gue belum cek lagi nih hari ini kayak gimana. Cuma intinya masih banyak pejuang medis yang berjuang di sana, dan masih banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, lewat kayak ini yang gue kerja sama mokolase.com, selain beri saja, maksudnya selain menyumbang dari 30.000, 50.000, 105 dan 165 kalau nggak salah, tapi teman-teman juga mendapat jamu. Jadi dapat jamu, dapat masker, dapat stiker pack Silent Saturday yang hasilnya akan disumbangkan untuk mereka yang lagi berjuang di rumah sakit dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Uangnya buat mereka. Wow, nah sahabat Eljon bisa mendukung gerakan tadi dari Silent Saturday dari Meda KU. Itu lihatnya mungkin di IG atau di mana, Meda? IG Cek Meda mungkin? Cek IG gue, lalu klik link di bio-nya. Wow, nggak berasa Meda, tapi waktunya. Thank you so much Meda sekali lagi udah berbagi, udah sharing, udah bernyanyi. Nah, buat sahabat Eljon jangan lupa untuk follow. kepoin Meda. Meda KU. Yes, dan juga sahabat Eljon bisa subscribe YouTube channelnya Meda KU untuk melihat apa saja sih yang dilakukan. Saya lihat ada juga seperti 1 menit itu tuh ya yang masih ada dia itu ya. Nah, sahabat Eljon bisa langsung follow dan juga subscribe YouTube channelnya Meda KU. Sekali lagi, thank you so much. Thank you buat bincang-bincangnya malam ini. Thank you ya, all the best Meda buat karya-karya, terus berkarya luar biasa. Nah, sahabat Eljon, terima kasih yang sudah menyaksikan program Music and Talk episode kali ini. Sampai jumpa di Music and Talk next program. Saya Ruby Ahmad dan juga Meda KU undur diri. Bye-bye.